saat ini kita paling tidak mesti tahu begitu ya, mesti tahu sedikit banyak perihal bagaimana kita menghadapi saudara kita, tetangga kita atau keluarga kita yang menghadapi sakaratul maut begitu. Kalau kita menghadapi seperti itu, maka sejujurnya kita membisikkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tapi pelan-pelan gitu, pelan-pelan agar si tetangga kita yang mengalami sakaratul maut ini bisa menirukan kita pelan-pelan saja melalui. Kalau mereka bisa mengatakan cukup sekali saja, cukup sekali dibisikkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah bisa mengatakan la ilaha illallah, cukup, tidak usah diajak bicara, apalagi dibisikkan dengan kata atau kalimat yang lainnya. Cukup itu saja. Kita sabar menghadapi itu. Keluarga juga kita harapkan untuk bisa bersabar, tenang menghadapi sakaratul maut ini. Sekiranya nanti sudah bisa dikatakan itu meninggal gitu ya, maka alangkah baiknya kita ketika menghadapi musibah itu maka qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengatakan hal demikian itu lebih baik. Apakah boleh nangis? Boleh menangis, tapi ya menangis apa ini? Ya menangis saja, tidak usah meraung-raung, tidak usah menyesali atau menghujat dan lain-lainnya. Cukup menangis atas kepergian kita, itu manusiawi ya. Tapi ya itu tadi, menangis yang sewajarnya saja atas kehilangan. Begitu kan. Setelah kita memastikan bahwasanya ini sudah meninggal, jenazah ini sudah meninggal, maka yang harus kita lakukan yaitu kita memejamkan matanya gitu. Kan kadang ada yang meninggal itu mata masih melotot begitu ya, karena memang ketika dijabut itu kan mata itu mengikuti arwahnya kan begitu. Nah, kalau itu sudah dikatakan positif ya, jangan kita kemerungsung, kesusung, jangan pengen nutup matanya begitu. Sekali ditutup masih melek lagi, sekali masih ditutup melek lagi, jangan dan lari lah, karena itu belum meninggal. Dipastikan dulu, kalau kita tetangga kita ada yang bisa memastikan itu sudah meninggal, ya alhamdulillah. Kalau sudah meninggal, segera kita pejamkan matanya. Itu kalau sudah terpejam dengan sendirinya, ya alhamdulillah, tidak usah kita pejamkan. Segera didekapkan, seperti halnya ketika kita sholat. Ya, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Tapi untuk sekiranya agar aman, maka ditali, tapi jangan tali tali pati, tapi tali langsung bisa dilepas kembali. Tidak usah kenceng-kenceng ketika menali tangan itu, dan kaki segera diluruskan. Kan banyak sekali ketika menemukan hal-hal seperti itu, tangannya ketika sakit stroke itu kan kadang tangan sebelah kanan atau kiri itu susah untuk ditepuk, untuk disedekapkan itu, dan kaki juga demikian. Segera kalau sudah dinyatakan meninggal, segera didekapkan, kaki itu juga diluruskan agar lurus, maka itu tadi ditali, tapi ya tali yang bisa dilepas kembali. Disedekapkan, kaki diluruskan, ditali, maka dikatupkan mulutnya dengan mengikat kain melingkar dagu sampai pelipis dan sampai ubun-ubun itu ditali. Biar mulutnya bisa mingkem dengan baik. Kan ada juga ini banyak menemui jenazah itu susah untuk untuk bisa diingkemkan atau jenis. Nah, ini perlu ditali. Sekiranya jenazah ini sudah demes, sudah mingkem dengan bagus, itu tidak sedikit yang demikian itu. Beberapa kali kami mendapatkan berpengalaman seperti itu. Mereka ada yang senyum dengan kelihatan senyum manis begitu. Nah, kalau mendapatkan yang
apa ini agak mengo atau kurang income itu ya segera ditarik gitu. Sebelum kita memandikan jenazah, kita pastikan dulu, kita sediakan alat-alat yang perlu dipersiapkan, yaitu menyediakan air suci yang menyucikan, yang mensucikan ya. Resik, memang resik bersih yang sekiranya itu digunakan itu memang baik, bisa mensucikan jenazah. Secukupnya Pak itu, tidak harus sekian ember, sekian ciduk, tidak, secukupnya saja, biar tidak mubazir gitu lah. Selain menyiapkan air, seperti juga menyiapkan handuk yang bersih, sabun, wangi-wangian, kapur barus, dan kain penutup. Oh ya, tapi setelah dipastikan tadi meninggal, kita tutup matanya, kita sedekapkan, kita katupkan mulutnya, segera kita tutupi dengan kain, Pak. Kain itu boleh apa saja, tidak ada kepastian ya. Kain, kalau orang Jawa itu punya jarit ya tutupi jarit begitu, agar menghindari fitnah-fitnah. Setelah itu menyiapkan air yang suci dan mensucikan tadi, dan juga yang lainnya, juga mengusahakan tempat untuk memandikan jenazah yang tertutup. Sebisa mungkin yang tertutup, tidak ada orang yang bisa melihat ketika kita memandikan, kecuali orang-orang yang memang ditunjuk. Menurut saya ada batas-batasan. Misalkan kalau yang meninggal itu suami, maka istri boleh memandikan. Kalau yang meninggal istri, maka suami boleh memandikan. Yang lainnya itu tidak boleh. Kalau di rumah sakit kami begitu. Meskipun dia, misalnya yang meninggal itu bapaknya anak putri pengen ikut memandikan, maka kami tidak mengizinkan. Cukup istrinya saja yang kuat gitu. Tapi kalau yang tidak kuat ya kami arahkan untuk bisa menunggu di tempat yang sudah kami menentukan begitu. Ini memang mencari tempat yang memang tertutup begitu Pak ya. Kalau di sini kan biasanya ditutup dengan rono atau apa itu. Tapi kan kadang banyak orang yang pengen melihat begitu. Nah ini bagi kami kurang berkenan gitu. Lebih baik orang-orang yang ditunjuk yang bisa memandikan gitu, dan bisa menyimpan rahasianya, ada kecacatan tubuhnya atau ada apa yang sekiranya itu bisa diberitakan. Orang-orang yang memandikan ini memang betul-betul orang yang amanah, bisa menutupi segala kekurangan pada jenazah ini. Menyediakan kafan secukupnya itu, kalau kakung, jenazah kakung itu 3 helai gitu ya, 3 helai. Kalau putri 5, nanti dibuat secukupnya bagaimana gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita mendapatkan jenazah yang besar, gede, bubur, lemo itu, kalau yang kakung tentu di bagian perut itu akan agak susah mengatur 3 apa yang kita 3 kafan itu ya, 3 helai kafan itu, maka boleh ditambah agar semua anggota tubuh terutama perut itu bisa tertutupi, baik laki maupun perempuan. Biasanya kami mendapati seperti itu ketika ada jenazah yang besar, itu boleh ditambah dengan kain kafan yang lainnya agar tertutup secara sempurna begitu Pak Darwis. Dilakukan dengan hati-hati, sehalus-halusnya, karena bagaimanapun jenazah ini masih bisa merasakan kesakitan. Oleh itu yang memandikan ini mesti yang sudah berpengalaman tentunya, agar bisa berhati-hati. Setelah kita mendapatkan tempat yang tersembunyi, sudah menyiapkan segalanya seperti tadi sabun, kapur barus dan lainnya, maka segera jenazah itu kita angkat pelan-pelan, kita tempatkan di tempat yang untuk pemandian tadi. Banyak ya caranya Pak ya. Kalau di kampung kami atau di rumah sakit kami itu sudah ada tempat memandikan khusus begitu, yang enak, yang empuk. Di kampung juga sudah ada disediakan. Kalau tidak ada, terkadang
saudara-saudara kita itu memangkunya gitu, sah-sah saja kalau memang tidak ada tempat memandikan. Setelah jenazah itu kita tempatkan di tempat pemandian, kita ganti penutup kerudungnya tadi, kan cari kerudung yang agak tebal gitu. Setelah kita kerudungi semuanya, kita lepas pakaiannya secara pelan-pelan satu demi satu. Kalau menyakiti ya bisa pakaian itu kita gunting, karena untuk mempercepat dan tidak menyakiti jenazah ini. Kita gunting, kita lepas semuanya, aurat kita tutup semuanya. Kalau sengkakung itu biasanya ada dari ujung dari pangkal pusar itu ke bawah. Jadi kita tutupi dengan kain yang tebal agar tidak terlihat begitu. Kalau putri ya ditutupi dari dada ke bawah dengan kain yang tebal. Setelah ditempatkan dan dilepaskan semua pakaiannya, maka langkah pertama yaitu kita membersihkan kotoran yang ada di perutnya. Ya, dengan cara bagaimana? Kita dengan cara jenazah agak diangkat, kepala sampai bawah itu agak diangkat begitu, agak diangkat agar perut ini tertekan dengan sendirinya. Nah ini terus kalau sudah kita angkat, kita pluruti begitu, boso jone ya. Kalau boso Indonesianya apa ya? Kita urut pelan-pelan gitu, dari depan, atas, samping, kanan, kiri itu diurut ke bawah ya? Iya, sampai ke bawah Pak, ke bawah sampai agak ditekan nggak? Ditekan, ya, tapi pelan-pelan gitu, jangan saenake dewe. Nah itu setelah kita anggap ini kotoran sudah keluar semuanya, kita ceboki Pak. Kita ceboki dengan cara disiram langsung diceboki. Ya, baik depan maupun belakang. Biasanya kan itu kotor gitu. Tapi kita otomatis keluar ya biasanya. Kalau normal keluar, kan digini-gini kan nggak keluar gitu ya. Iya, kalau normal gitu. Kalau sudah meninggal diangkat, kepala itu agak kepala itu agak didudukan begitu, insya Allah keluar ya. Kotoran-kotoran yang ada di perut itu keluar. Keluar ya. Ya, setelah keluar kita ceboki dengan air yang mengalir, Pak. Ya, tangan kalau ada handscoon atau apalah begitu agar bersih nih. Ya, setelah kita anggap bersih, kita tidurkan di tempat memandikan tadi, terus kita mengguyur jenazah, ya, memulai dengan anggota wudhunya. Anggota wudhu itu kanan ya, tangan keramasi begitu, memang betul-betul keramas yang bersih begitu. Biasanya kalau orang banyak itu ini harus keramasnya 3 kali, tidak lah ya, pokoknya keramas bersih begitu ya, keramas kita guyur kepalanya, kita keramasi ya, dengan bersih, pelan begitu, kita guyur lagi bersih begitu ya. Setelah kita sabun semuanya anggota tubuh ya, yang depan ini dulu, yang kanan kita gosok dengan sabun, baik itu sabun cair maupun sabun padat. Yang penting secara pelan-pelan, secara lemah lembut begitu menghadapi jenazah seperti ini. Setelah depan ini selesai, maka jenazah kita iringkan ke kiri, Pak. Tangan kanan itu ya Pak, kita jadi masuk ke kanan itu ya, iringkan ke kiri gitu, kita iringkan ke kiri, kita gosok dengan sabun juga di bagian punggungnya, ya, punggung sampai kaki itu kita gosok, langsung kita guyur. Setelah kita guyur, kita balik, kita iringkan ke kiri kita gosok juga punggungnya, punggung sampai kaki. Jangan lupa ini yang nyempil itu biasanya Pak, kurang diperhatikan. Setelah selesai bersihkan, maka diguyur lagi Pak, dianggap bersih, sudah bersih. Menurut saya Pak, biasa yang Pak, yang menjadi kurang diperhatikan itu bagian kelek itu, kadang luput itu lah, bagian kelek atau di sela-sela jari
dari tangan maupun dari kaki itu kita gosoki begitu Pak, sela-selanya itu biar semuanya itu memang bersih, kena air begitu. Itu yang sering kita dapati kelek, kadang tidak kena air dan tidak dicuci. Kalau di tempat kami insya Allah semuanya sudah tertata begitu Pak. Sudah selesai semuanya dengan air sabun tadi, dengan air yang boleh ganjil tadi, atau yang penting bersih begitu Pak. Yang penting bersih. Setelah selesai air yang terakhir yaitu kita kasih daun bidara dicampur dengan kapur barus, atau tidak kalau mencari daun bidara susah ya cukup dengan kapur barus, air kapur barusnya kita siramkan dari ujung kepala sampai ke bawah yang rata gitu Pak. Yang rata. Setelah itu selesai kita handui, kita tutup dengan handuk, kita handui secara pelan-pelan. Setelah pelan-pelan, yang penting ini Pak, kering semuanya dari rambut sampai ujung kaki itu kering. Setelah kering kita tempatkan, kita kembalikan ke dalam rumah untuk dikafani begitu Pak.